Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, tetaplah menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi. Namun, sebelum itu perkenalkan nama saya Monika Anggun Walangitan, kelas 4 MB1, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Manado. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang mengapa terjadinya korupsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari korupsi. Nah, faktor-faktor penyebab dari korupsi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor pendorong korupsi yang timbul dari dalam diri sendiri dan dapat dirinci menjadi dua, yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi menurut Ghosn Theory, faktor yang pertama yaitu greed atau keserakahan, yang kedua opportunities atau kesempatan, yang ketiga needs atau kebutuhan, dan yang keempat exposure atau pengungkapan dari tersangka. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang dapat dirinci, yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua, aspek ekonomi, yang ketiga, aspek politis, dan yang keempat, aspek organisasi. Nah, selain itu, secara umum, faktor terjadinya korupsi juga meliputi yang pertama faktor politik. Nah, faktor politik ini menjadi salah satu penyebab korupsi karena terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, perilaku korup seperti penyuap. Politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi di negara kita. Yang kedua, faktor hukum. Nah, faktor hukum ini juga termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi karena bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya menegak hukum. Nah, yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi juga ini termasuk dalam salah satu penyebab korupsi karena dari pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, sehingga mereka dapat terjerumus dalam penyalahgunaan atau penggelapan uang. Selanjutnya yang keempat, yaitu faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ini juga termasuk dalam salah satu penyebab korupsi karena adanya peluang atau kesempatan untuk terjadi korupsi dalam suatu organisasi. Nah, ada juga penyebab dari korupsi, yaitu yang pertama, terpaksa, yang kedua, memaksa, dan yang ketiga, dipaksa. Penyebab perkembangan dari perilaku koruptif dalam faktor eksternal, saya ambil contoh dari aspek organisasi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan dalam pemimpin. Yang kedua, tidak adanya budaya organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadai sistem pertanggungjawaban. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, kelima, lemahnya pengawasan. Nah, setelah saya analisa dari kedua film ini yang berjudul Ora Imbang dan Pengen HP, faktor-faktor penyebab dari korupsi yaitu needs atau kebutuhan ekonomi. Nah, dari film Ora Imbang, kebutuhan keluarga atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi pelaku, sehingga pelaku tersebut dapat menginginkan serta melakukan tindakan korupsi yang tidak dipikir panjang atau tidak dipikir resikonya, sehingga berakhir dengan tindakan hukum yang harus ditanggungnya. Dan selanjutnya, dari film Pengen HP dapat saya analisa karena keinginan dan kebutuhan seseorang yang secara instan, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh dan juga dapat merusak diri sendiri. Nah,
dari materi yang saya jelaskan tadi mengenai penyebab terjadinya korupsi. Di sini kita harus disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap apapun yang kita lakukan untuk menghindari tindakan korupsi. Itulah penjelasan mengenai penyebab terjadinya korupsi. Sekian dan terima kasih. I'm an icon, I'm a girl about a 10. I should fuck her in a